Oke guys, jadi di sini gue mau apa ya, mempraktekkan gimana cara pendaftaran Apple Developer Academy. Mungkin di video sebelumnya kan gue udah sempat ngebuat ini ya apa namanya cerita lah ya pengalaman dan sebagainya. Dan di sini sesuai janji gue yang sebelumnya, walaupun sebenarnya udah terlambat gitu, tapi nggak apa-apa. Dari 2 hari ini semoga aja bisa dimaksimalin gitu kan. Nah kita bisa langsung buka aja di Google Apple Developer Academy. Nah, ini kan kalau teman-teman lihat tuh banyak ya. Nih ada yang BINUS, UC, IL, bahkan sekarang tuh ada yang Bali ya kalau nggak salah ya. Tapi kayaknya webnya belum ke indeks. Nah, kita bebas sebenarnya buka yang mana ya, mau BINUS, UC, atau IL itu karena bakal pakai apa ya, SSO gitu dia. Dia single sign on terus abis itu database-nya bakal pakai yang sama gitu. Jadi ya teman-teman daftar di salah satunya pun nggak apa-apa gitu, bakal masuk di yang lainnya gitu. Nah, di sini gue bakal coba yang infant learning karena kebetulan emang gue dari infant learning. Gue biar istilahnya mungkin gue mau mempromosikan aja lah ya infant learning gitu kan, biar teman-teman ada yang coba apply di sini juga. Nah, coba itu kita kembali ke teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat di sini tuh masih applicable until 12 September dan video ini dibuat tanggal 10 September ya. Semoga aja masih ada waktu ya buat itu. Nah, oke, kita bisa langsung apply now aja. Oh ya, sebelumnya di sini deh dilihat dulu ada academy location itu ada Bali, Batam, Jakarta, Surabaya, Tangerang. Jakarta sama Tangerang ini kurang lebih kayaknya sama deh di binus-binus juga deh. Jadi kalau nggak salah itu kuotanya Batam itu ada 100, Surabaya itu ada 100, Jakarta, Tangerang itu ada 200. Tapi kayaknya mungkin dipisah ya, Jakarta 100, Tangerang 100 gitu. Nah, cuma teman-teman nih mungkin ya perlu diperhatiin karena kalau kita daftar di yang Jakarta sama Surabaya sama Tangerang itu tuh kuotanya lebih dibanyakin untuk anak-anak yang ada di sana, yang ada di kampusnya gitu. Jadi kan kalau Jakarta sama Tangerang ini kalau nggak salah pakai kampus BINUS ya. Jadi dari 200 itu kuotanya tuh 100 orang itu untuk BINUS gitu, 100 orangnya. Nah, 100-nya baru orang dari luar. Dari Surabaya juga di UC itu dari 100 orang, kalau nggak salah itu 80-nya itu dari UC, Universitas Ciputra, dan 20 itu baru dari luar. Dan itu lumayan sedikit banget, makanya lumayan ketat kalau di Surabaya. Dan kalau Bali ini kurang tahu ya, tapi kurang lebih 100 juga deh kayaknya deh. Nah, itu kalau nggak salah Bali itu lingkupnya malah internasional, dia harus bahasa Inggris. Nah, kita nggak apa-apa daftarnya yang Batam sama Surabaya Tangerang aja, atau nggak Batam Jakarta sama Tangerang. Coba kita nanti bisa langsung apply. Nah, mungkin coba ya kita baca-baca dulu deh. Oke, nah ini kita 18 plus, yang penting kalau mau daftar udah bisa gitu kan. Jadi nggak ada, mungkin ada teman-teman yang nanya berapa sih maksimal umurnya atau harus kuliah atau gimana gitu kan. Untuk maksimal nggak ada, minimal ada itu 17, yang penting sama 18 ada yang penting udah punya KTP. Tapi bahkan tuh tahun gue yang 17 pun ada yang udah pernah daftar gitu kan. Dan kita tuh periode tuh dari Maret sampai Desember gitu loh. Jadi kayak dari awal Maret, 1 Maret itu udah mulai, Desember akhir tanggal 14 itu udah wisudaan gitu kan. Nah, tempatnya memang di Nongsa kalau ini di Batam. Nah, sebenarnya intinya tuh di sini kalian bakal disuruh buat aplikasi gitu kan outputnya. Tapi yang nggak menutup kemungkinan ada aplikasi yang mungkin cakupannya lebih luas gitu ke aplikasi IoT gitu, aplikasi wearable device atau yang lainnya gitu kan. Nah tapi ini kalian bisa baca aja. Mungkin di sini gue nggak bisa menjelaskan lebih detail lagi ya. Kayaknya itu bakal jadi lama juga takutnya videonya. Dan ini kita play now aja sambil ngebuka. Nah ini di sini ada Game Institute. Ini sebenarnya kayak ada program juga dari IL, kayak Apple Developer Academy tapi 6 bulan, dan di situ outputnya harus game gitu kan. Nah itu kurang lebih benefitnya juga sama-sama aja yang didapetin. Nah kayak gitu. Kemarin kawan gue ada yang sempat ini apa namanya daftar juga. Nah ini game kawan gue yang kemarin nih kalau nggak salah tuh. Coba tadi udah kebuka belum? Nah ini kita bisa login aja teman-teman. Kalau belum buat akun, register here aja, itu register gampang lah kayak akun-akun biasa. Nah terus di sini kita bisa lihat nih, please submit Acrobat ini, nah, to be invite online test. Nah jadi di sini kita disuruh invite dulu. Nah ini kayaknya tuh gue sebelumnya udah sempet continue tuh gimana gue lupa. Pokoknya ini awalnya kan kalian di sini kan. Nanti kalian coba oke oke ini aja. Terus habis itu langsung ke Academy Choice. Nah di sini kalian continue my application. Nah terus di sini ya mungkin ini bakal gue hide atau gue blur nantinya ya. Oke, di sini kita ada masukin namanya udah lengkap, phone number, apa namanya, kelahiran, dokumen type-nya ada KTP,
Terus regionnya itu kita bisa tulis aja Indonesia. Nah, pasal code-nya ini tempat kalian ini aja, tinggal current address-nya. Oke, lanjut ke gendernya male, terus nationality-nya itu Indonesia. Terus lanjut lagi ke KTP-nya tuh berapa nicknya. Current city, current city-nya gue di eh, kita set and continue aja. Nah, terus lanjut ini ke education employment. Nah, di sini kita disuruh masukin statusnya sebagai apa. Terus sebagai pelajar kita bisa tulis pilih aja bachelor. Ini sudah teknologi Sumatera, terus sesuai dengan teman-teman di mana gitu kan. Mayor posisi ini kayaknya teknik informatika. Student ID-nya mungkin name-nya di sini. Terus highest education-nya terakhir itu Senera High School. Oke, mayornya IPA. Nah, ini kalau udah save and continue aja. Oke, additional information di sini ditanya. Currently I consider my strength to primarily by. Nah, ini di sini kita milih role ya. Role kita mau sebagai apa? Di sana jadi ada 3 role, tech, desain sama domain expert. Mungkin ada teman-teman yang bilang, "Oh iya ada tech business, business manager, project manager." Enggak, sebenarnya nggak ada, nggak ada. Jadi nggak ada spesifik kalau di sana. Khususnya mungkin yang di IL ya. Gua nggak tahu kalau di tempat kalian yang di BINUS yang lainnya gitu. Tapi kalau di IL nggak ada. Jadi kita tuh role yang paling utama itu tech sama desain. Nah, domain expert itu adalah keahlian lain. Dengan namanya keahlian lain tuh ya lu ada dari psikologi ke farmasi itu bebas nggak masalah. Nah di sini eh, kita dari tech kan karena kebetulan dari IT. Mungkin teman-teman dari IT, science data atau dari Telkom atau dari yang mungkin sejenis RPL. Nah itu pilihnya IT aja saran gua gitu kan. Jadi IT itu bukan cuma informatika tok aja ya. Ilkom juga sebagai bisa. Kalau domain expert tuh ya mungkin yang emang nggak benar-benar nggak berkesinambungan kayak tadi kayak farmasi, psikologi gitu kan. Terus habis itu session preference time. Nah ini kita mau pagi atau sesi siang. Jadi kita tuh ada 4 jam di sana tuh. Kalau dulu tuh gue sesi siang jadi jam 1 sampai jam 5. Ada sesi 8 sampai jam 11-an gitu kan. Nah ini kita bebas aja sebenarnya. Kalau gue bakal pilih available for both. Jadi gue bakal menyediakan waktu gue untuk keduanya gitu kan. Do you come for a partner program? Nah, ini nggak ada, kita nggak ada partner program kayaknya. Nah, terus how did you hear about the program? Ini kasih tahu aja dari ya mungkin dari Instagram teman gitu kan, akademi or alumni gitu kan. Nah, terus sama lagi mana ya? Oke, udah save and continue. Nah, terus resume and portfolio. Nah, ini nih sebenarnya resume filenya itu bisa dibilang apa aja yang udah kalian buat project-projectnya atau kalau resume itu pendidikan ya lebih ke pendidikan, terus karir karir di pekerjaan, kuliah sebagai apa gitu kan. Nah, kalau portofolio lebih ke projectnya. Nah, di sini ada link portofolio satu. Oh, ini ada link portofolio satu. Contohnya kayak kalian masukin ke Drive gitu kan. Terus kalian bisa masukin di sini. Cuma kalau kalian mau dalam bentuk website, ini kayak gue dulu tuh gue sempet buat website kayak gini, portofolio. Sebenarnya ini enggak apa namanya ya, nggak detail. Tapi dulu gue masukin aja sih. Nah, ini nggak apa gue masukin lagi. Nah, ini resume juga kita bisa pilih aja. Oke, resume or CV mana ya? Nah, ini CV resume. Oh, bisa kok. Aman-aman. Gue kira tadi ini error nih. Salah silang gitu tadi. Upload portfolio ini salah nih. Gue tadi harusnya masukin yang satu lagi. Sorry. Yang ISD. Nah, sebenarnya template-nya itu nggak ada sih spesifiknya kayak gimana gitu loh. Nah, ini kalian bisa bebas aja. Cuma kalau gue intinya itu pakai ATS aja ya. Portfolio file.
Nah, ini sebenarnya gue nggak ada buat filenya sih ya. Kemarin itu gue tuh pakai, harus buat sih ya. Saya gue nggak bisa contohin deh, karena gue belum buat juga gitu kan. eh Coba event organize ini. Nah, ini sebenarnya template udah ada sih. Nah, ini need help nih. Nah, ini kalian bisa coba ambil template dari sini. Date-nya harus sama sih dari tahun ke tahun ya, nggak ada yang beda gitu. Creating your, nah, oh ini yang buat Sor 26 yang diperbarui kayaknya. Bilang banget. Nah, ini kalau CV sebenarnya mereka nyarinya kayak gini. Cuma ya sebenarnya bebas aja ke kalian gitu. Kalau portofolio contohnya kayak gini. Nah, ini bakal coba kita buka ya. Lu open ya. Nah, itu bakal kelihatan template kayak gini. Jadi benar-benar simple aja sebenarnya sih, nggak usah ribet-ribet banget portofolionya. Kalian sebagai project title apa, tahun kapan, role-nya sebagai apa, terus deskripsinya gimana gitu kan, sama di bawahnya itu ada mungkin informasi tambahannya. Jadi kalau template dari mereka kayak gini, tapi ya lain dari itu bebas kalian maunya kayak gimana. Ini ntar kalian jadiin apa, docs dulu, baru kalian coba isi nanti. Nah terus ya itu aja sih sebenarnya, harusnya udah cukup. Habis ini kalian tinggal langsung bisa, ini kan ada link portal 1, 2, 3, 4, 5 ini kalau dalam bentuk website ya. Sebenarnya kalau udah cukup kayak gini udah nggak apa-apa, nggak harusnya ya gitu kan. Cuma ya baiknya tetap ada di duain aja gitu, ada yang bentuk file, ada yang bentuk portfolio website. Ini di save and continue aja. Oh ya, terus batas itu kalau nggak salah ada 5 deh kalau nggak salah portofolio itu. Jadi kalau bisa masukin aja yang penting-penting gitu. Nah ini kan maksimum 5 project gitu maksimum. Kalau gue sih waktu itu 2 project aja ya gitu kan. Dari sini kalau udah kita bakal disuruh cek data-datanya, dan kalau udah nanti bakal submit, dan udah tinggal tunggu ini aja, online test. Online test itu ya harusnya sekarang lah gitu kan. Sorry, harusnya bulan-bulan ini juga maksudnya. Ya mungkin di minggu ketiga atau keempat gitu habis pendaftaran. Nah itu sih. Nah ini mungkin informasi tambahan di sini, eh, jika kita binus 3+1 kandidat, kita bisa milih yang binus Tangerang gitu kan. Balik kandidat itu apa namanya, open untuk internasional kandidat, dan di sini lebih ada spesifik apa ya, aturan atau mungkin persyaratannya, karena di situ pakai bahasa Inggris dan sebagainya gitu kan. Nah terus yang pertama nih apa nih? Oh, kamu cuma hanya bisa memilih 3 akademi. Jadi kalau milih 4 nggak bisa gitu kan, harus 3 aja. Jadi milihnya kalau gue di Tangerang, Jakarta sama IAL aja udah cukup gitu kan. Nah terus ya udah sih, tinggal kita submit aja, harusnya itu udah nggak masalah gitu kan. Insya Allah bisa, asal portofolio dan resume teman-teman benar. Nah ini mungkin dulu tuh setahu gua ada kayak motivation letter singkat gitu. Cuma sekarang nggak tahu ya, nggak ada gitu kan. Dulu kayak kita tulis sebenarnya bukan motivation letter, alasan sih, alasan kenapa lu mau join ke akademi gitu kan, Apple Academy ini gitu. Cuma sekarang kayaknya dihilangin atau gimana, gua kurang tahu. Dan ya mungkin harusnya tinggal ini aja sih, tinggal submit aja. Ya, semoga bisa membantu videonya. Ya maaf kalau kelamaan, kalian bisa skip aja, sudah nggak masalah sih gitu kan. Udah mungkin sekian, thanks. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, goodbye.